Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Amin. Happy New Year. Ya. Saya mewakili keluarga saya tentunya dari Jakarta. Saya, istri dan putra-putri saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Ibu Bapak untuk berdoa. Kembali, saya minta kita meneduhkan hati kita berdoa, kita minta turut campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tahun baru ini semangat baru, cinta baru, sukacita baru yang kami doakan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hari damai sejahtera, hari sukacita senantiasa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang bersukacita, rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, Tuhan Yesus, hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hibur yang sedih. Kiranya sukacita surga tercurah atas seluruh keluarga-keluarga di tempat ini. Kiranya sukacita dari Allah langsung memenuhi pribadi lepas pribadi. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, berkarya di tempat ini, berkarya di hati kami. Terus tanpa ada batas, tanpa ada intervensi. Tuhan, leluasalah Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Roh Allah, Roh Kudus, api yang menyala-nyala, mengalir di tempat ini. Terus bergerak, terus menjamah kami. Bapakku yang dahsyat, biarlah api Pentakosta menyala-nyala di hati kami. Oh haleluya, haleluya. Kami rindu, kami siap mendengarkan kabar sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan kabar sukacita, katakan amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih, saya berbahagia Bapak Ibu boleh hadir di gereja ini untuk mendengarkan kabar yang baik dari Tuhan, yang terindah, yang terdahsyat, yang bisa mengubah hidupmu. Dunia tidak bisa mengubah hidupmu, siapapun di muka bumi ini tidak bisa mengubah hidupmu. Tapi ketika Anda buka hati kepada Yesus, maka hanya Yesus yang bisa mengubah hidupmu. Ada amin. Puji nama Tuhan. Kita selalu mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarga, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada kolega kita. Dan hari ini kita bertemakan Happy New Year. Beberapa waktu lalu saya mengajak mama saya, gembala sidang kita yang senior, pergi berjalan ke Jakarta dan ke Solo. Ya, ingat tanggal 28 saya berangkat dengan orang tua kita yang terbaik, yang termanis. Ya, berangkat tanggal 28, kemudian tanggal 29 kami pagi-pagi berangkat ke Solo, dari Jakarta ke Solo. Nah, dalam perjalanan saya naik mobil, kemudian saya keluarga juga ada dua mobil saya bawa. Kami berangkat juga dengan mertua saya komplit. Kemudian kami berangkat ke Solo. Dan puji nama Tuhan, kami ke beberapa wisata, ke pertokoan batik, kemudian tempat wisata kebun binatang, ciptaan Tuhan. Mama semangat, mama berjalan begitu semangat melihat hewan-hewan ciptaan Tuhan. Ada Ike, ada Gayus yang sukacita melihat. Mereka bercanda-canda, apakah ini saudaramu katanya. Ike juga menyindir adiknya, si Gayus juga menyindir kakaknya. Mereka saling sindir-sindiran, tapi semuanya tentunya bukan dengan serius, tapi dengan bercanda, tapi untuk bonding, untuk keakraban mereka. Dan anak-anak saya juga bersukacita ketika mereka datang, si Ike datang ke Jakarta, ya Ike senang bergaul dengan
Kimberly, anak saya bergaul juga dengan Ike. Mereka bonding, mereka ya, puji Tuhan, mereka akrab. Dan ketika Ike pulang ke Pekanbaru, si Kimberly menangis. Mana Kak Ike, katanya. Mana Kak Ike? Aku sepi lagi dong. Nah, biasalah anak-anak kan. Saya bilang gini, besok kamu sekolah, ketemu lagi temanmu yang lain. Iya, tapi Kak Ike mau sama aku mau sama dia. Oh ya. Nah, si Caleb lebih unik lagi. Ketika dia akrab sama Gayus, dan si Caleb ketika memberikan pernyataan, si Gayus pergi ke Pekanbaru, si Caleb bilang gini, "It's okay, I have many friends." Nggak apa-apa, saya juga punya teman lain kok. Namanya cowok ya, tidak baperan. Baik, ketika mama kami, yaitu gembala sidang kita, Pendeta R. Pangabean, itu pendiri GPD Samuel ke Solo, juga ketemu sama mertua saya. Di sana tiba-tiba mama bilang gini, "Nando, aku mau ke rumahnya presiden yang ke-7." Ya, Bapak Jokowi. Nah, kemudian saya sebagai anak tentunya berusaha, macam mana pula, gimana cara ketemu dia. Akhirnya ya ini adalah harapan, permintaan, kita cari tahu lah melalui ChatGPT, melalui Google, dan dapatlah alamatnya. Dan ketika kami berangkat, akhirnya kami Waze ketik jalan Kota Utara nomor 1 ya, situ alamatnya. Ketika kami menuju sana, tiba-tiba kami lihat, oh kok ramai, apakah ini rumahnya? Ramai, ratusan lah gitu ya, mungkin 150 gitu ya. Ramai ya, mama teman sukacita, aku mau ketemu bah. Saya tanya sama pihak keamanan di sana, "Kemana Bapak?" Kemudian dia bilang, "Lagi ke mall. Apakah bisa bertemu dengan dia?" Mereka bilang, "Oh bisa, tapi masih di mall. Berapa lama lagi?" Ya kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Saya tanya mama saya, "Mah, kuatnya mama dengan nunggu 1 jam?" Nah ini, saking sukacitanya, catat ini, saking sukacitanya, lupa opung, lupa mama, dia itu sudah 78 tahun. Berarti maksudnya ya, karena sukacitanya, dia lupa waktu, sehingga dia ingin ketemu dan ingin ketemu. Dan puji Tuhan, dia bilang, "Aku mau tunggulah, nggak apa-apa itu." Ya, akhirnya ditunggulah. Cukup lama sebenarnya, tapi karena sukacita itu menunggu itu sukacita, ya berbalik-balik. Karena ada harapan, rindu, mau, dan dilewatilah hari-hari yang lama itu menjadi singkat, seolah-olah singkat. Sampailah, benar, Pak Presiden yang ke-7 datang. Nah, ya nanti saya share ininya, fotonya. Kemudian ketemulah. Ketika ketemu, Pak pengawalnya memberi arahan, nanti foto gitu ya, nanti ucapin apa, silakan. Kemudian mama langsung berbisik-bisik kepada Pak Presiden yang ke-7. Nanti tanyalah apa bisikannya kepada Presiden ke-7. Ya intinya dia senang ketemu sama Presiden ke-7. Dan saya pun berterima kasih kepada mama juga. Akhirnya dengan dorongan itu, akhirnya saya pun baru pertama kali langsung face to face. Biasanya pernah tapi jauh-jauh lah, mungkin 100 meter. Nah ini hanya setengah meter, bahkan satu tempat untuk berfoto. Nah, puji Tuhan, ketika selesai, mama bilang gini, "Puji Tuhan, kasih lagi souvenir ya." Nah, poinnya di sini, kadangkala kita capek bukan karena waktu, tapi kadangkala capek karena tidak ada sukacita. Saya berdoa Bapak Ibu di 2026 ini sukacita surga kita terima, sehingga nggak terasa waktu itu berjalan, nggak terasa tiba-tiba Anda udah menerima berkat, tidak terasa pencobaan yang Anda lewati akhirnya bisa Anda atasi. Karena apa? Sukacita surga. Doa saya, harapan saya, kerinduan saya, seluruh jemaat Tuhan menerima sukacita surga. Amin. Nah,
Happy New Year. Kenapa kita mengucapkan selamat tahun baru? Kenapa kita mengucapkan selamat tahun baru? Mazmur 65 ayat 11 berkata seperti ini. Mazmur 65 ayat 11 berkata seperti ini. Engkau memahkotai setiap tahun dengan kebaikanmu. Wow. Ternyata setiap tahun baru, Tuhan memahkotai saudara dan saya dengan kebaikan-kebaikan. Setiap tahun ketika Bapak Ibu berkata selamat tahun baru, berarti Bapak Ibu setuju. Bapak Ibu sedang diberikan mahkota kebaikan dari Tuhan. Ayat 12, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ketika Bapak Ibu mengucapkan selamat tahun baru, berarti Anda setuju dengan Tuhan. Katakan selamat tahun baru. Sekali lagi, selamat tahun baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ketika engkau mengatakan selamat tahun baru, artinya Anda dan saya menyetujui, mengamenkan Tuhan memahkotai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita memahkotai, kita menerima mahkota, kita menerima kebaikan, kita menerima lingkaran sukacita. Sukacita, kebaikan, damai sejahtera di 2026. Bagaimana berdoa dengan efektif? Bagaimana berharap dengan efektif? Bagaimana berseru dengan efektif? Jangan berdoa kepada Tuhan dengan bahasa manusia. Wow, ini dalam sekali pernyataan ini. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, jangan berbahasa manusia. Jangan berdoa kepada Tuhan dengan berbahasa manusia. Asal manusia kan debu dan tanah. Seluruh kerinduan bumi, seluruh kerinduan manusia ini ya adalah go down, ke bawah, tanah, debu. Bahasa aku bahasa debu, bahasa tanah. Contoh, kalau tubuhmu sedang capek, maka mulutmu berkata, aku capek. Nah, itu bahasa manusia. Kalau tubuhmu sedang letih, baru beraktivitas sepanjang hari, ketika ditanya sama pasanganmu, gimana keadaanmu? Tubuhmu akan berbahasa, letih kali aku bah. Itu bahasa manusia. Atau mungkin Anda sedang berpikiran penuh, banyak persoalan, banyak cengkune, crowded, benang kusut. Terus ditanya, gimana pikiranmu sekarang? Pikiran kita akan memberikan jawaban bahasa dari manusia kita. Berkata, tok luku, atau pusing kali kepalaku. Itulah bahasa manusia. Tapi Alkitab berkata, marilah yang lemah berkata, aku kuat. Halo, Alkitab mengajar. Berarti stop dulu untuk berkata-kata dengan cepat. Izinkanlah Anda berbahasa surga. Berbahasa budaya surga, bukan budaya manusia. Alkitab berkata, marilah yang lemah berkata, aku kuat. Marilah yang sedih berkata, aku sukacita. Marilah yang miskin berkata, aku diperkaya. Amin. Mulailah berkata sukacita surga setiap hari. Hari Minggu, katakan sukacita surga di rumah ini. Hari Senin, berkata
sukacita surga di kantorku. Hari Rabu, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Berkatalah, sukacita surga aku alami. Saya mengajak kita sefrekuensi sama dengan apa yang Alkitab katakan. Yoel 3 ayat 10 bilang gini, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wow. Katakan wow. Katakan wow. Ya. Baiklah orang yang tidak berdaya. Itu tidak berdaya otak, tidak berdaya tenaga, tidak berdaya keuangan, tidak berdaya relationship, tidak berdaya karir. Halo, dengarkan Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Baiklah ia berkata, aku pahlawan. Katakan, aku ini pahlawan. Sama-sama. Katakan, aku ini pahlawan. Dengan nyaring. Aku ini pahlawan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari stop berbahasa manusia ketika berhadapan dengan Tuhan. Stop berkata manusia ketika engkau berdoa. Stop berkata manusia ketika engkau bersyafaat kepada Tuhan. 2026. Berbahasalah sesuai dengan Alkitab. Berbahasalah sesuai dengan budaya surga. Berbahasalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbahasalah sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Mari mulai proklamasikan sukacita surga itu di hatimu. Berdoalah dengan bahasa firman. Berdoalah dengan bahasa surga. Berdoalah dengan kebenaran. Jadi, apa yang keluar dari bahasamu harus sesuai dengan yang tertulis di firman Tuhan. Ketika Yesus merespon kepada setan, ketika Yesus telah selesai 40 hari dia puasa, 40 malam dia puasa, setan argue dengan Yesus. Yesus tidak respon ke setan berdasarkan bahasa manusia. Yesus tidak merespon setan dengan bahasa manusianya. Kalau dia respon, ini saya coba terangkan. Kalau dia respon, dia pasti bilang gini, setan, aku udah lemas sekali 40 hari, 40 malam, aku puasa. Setan, aku sudah haus. Setan, aku udah kelaparan, udah loyo, dayanya tidak ada lagi. Itu bahasa manusia. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada setan? Yesus merespon dengan berdasarkan apa yang tertulis. Yesus merespon dengan apa yang tertera di Alkitab. Kita buka sebentar Matius 4 ayat 10 biar tahu faktanya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Mari, respon situasimu dengan respon firman. Dunia ini gelap. Tuhan memberkati Anda dalam dunia terang. Allah memberkati Anda dalam suasana terang. Jadi respon doa kita kepada dunia harus sesuai dengan kebenaran firman. Saya mengajak para ibu-ibu, karena kata-kata itu adalah roh. Your word is your spirit. Kata-katamu adalah kata-kata roh. Berkata rohlah kepada suamimu. Berkata rohlah kepada istrimu. Berkata-kata surgalah kepada keluargamu. Mulai kasih statement, proklamasikan, deklarasikan
Setiap hari adalah sukacita surga. Setiap hari namamu tercatat di surga. Setiap hari engkau berada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban dari pergumulanmu. Sekalipun belum ada jawaban dari iman-imanmu. Tapi Anda memproklamirkan, Anda menjawab dengan ada tertulis sukacita itu karena namaku terdaftar di surga. Amin. Amin. Wah, besar sekali rahasia ini. Indah sekali rahasia firman ini. Baiklah, kita mempunyai bahasa surga. Matius 16:19 bilang gini. Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yes. Kepada pria, kepada wanita, kepada suami, kepada istri, kepada pemuda-pemudi, kepada putra-putri, dengarkan ini. Kuberikan kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, apa bahasamu di bumi ini? Kalau di bumi ini Anda bahasanya sukacita, maka surga akan kirimkan sukacita. Itu kuncinya. Ade, berjanjilah kita memburu tulang, memburu opung. Itu kakak sudah di tahun. Semua kita di gereja ini, mari kita berkata bahasa surga. Sengamuk apapun kau di rumah, semarah apapun kau, mending Anda diam. Kalau Anda berani berkata profetik, udahlah, rumah tanggaku harmonis. Sekalipun lagi berantakan. Bahasa surga, rumahku sedang mengalami kelimpahan. Sekalipun sedang dalam kekurangan. Rumahku penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun faktanya rumahmu sedang berantakan. Blur. Tapi ucapanmu, deklarasimu, proklamirkan dengan bahasa surga. Apa itu bahasa surga? Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan, penuaian, berbuah-buah sepanjang masa. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berkata-katalah setiap hari saya berjalan dengan api Roh Kudus. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Menyala setiap hari. Oh, dengarkan ini. Berjalan senantiasa. Aku berjalan dalam mukjizat. Aku berjalan dalam kelimpahan. Aku berjalan dalam berkat. Aku berjalan dalam kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Itulah bahasa surga. Itulah sukacita surga. Itulah yang tertulis. Baiklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Beritakan keluargamu yang merantau, mungkin di Medan, di Jakarta, mungkin di Padang, mungkin di Bangkinang, di Duri, di Dumai, bilang sama mereka, hari ini ada pesan dari Tuhan. Belajarlah berkata, sukacita surga senantiasa. Ucapkan pagi hari, siang hari, ucapkan malam. Besoknya berkatalah, aku berjalan dengan api Roh Kudus. Aku berjalan dengan api Roh Kudus. Aku berjalan dengan kemenangan. Aku berjalan dengan berkat. Aku berjalan dengan kelimpahan. Aku berjalan dengan mukjizat. Amin. Sehari-hari ucapkan bahasa-bahasa surga. Kenapa? Saudara mengucapkan roh. Ketika Anda mengucapkan roh, Anda adalah sedang mengucapkan senjata perang. Anda mengucapkan api. Anda mengucapkan cahaya.
Tuhan memberkati Anda dalam cahaya. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan main-main. Tuhan berkati Anda dalam terangnya, bukan dalam kegelapan. Jangan campur-campur. Sekali terang, tak terang. Terang-terangan berkata terang di hatimu, di mulutmu. Terang-terang mengucapkan terang di lidah kita. Surga, sukacita. Surga, sukacita. Kelimpahan, aku pahlawan. Aku diterima, aku diberikan berkat. Berulang kali. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang gini. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang gini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow. Wow, 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 wow. Ketika Bapak Ibu mengucapkan berkat, berbahasa surga, berbahasa firman Tuhan, maka Allah berkata, kamu berasal dari Allah. Berarti bahasamu bahasa Allah. Kalau kamu dari dunia, bahasa dunia. Saya dari Batak, bahasa Batak. Saya dari Allah, anak-anak Allah, berbahasa Allah, berbahasa damai, berbahasa sukacita, berbahasa keharmonisan, berbahasa kebaikan. Saya sangat sukacita hari ini menyampaikan roh ini dalam saudara. Saya katakan kepada saudara bahwa mulai hari ini, take your place in the spirit. Tempatkan posisimu dalam alam roh. Tempatkan pernyataanmu dalam alam roh. Alam rohlah yang menciptakan fisik. Surga menciptakan bumi. Heaven create earth. Roh menciptakan fisik. Kalau rohmu menyala-nyala, fisikmu menyala-nyala. Rohmu berkata, aku pahlawan, fisikmu pahlawan. Rohmu mendeklarasikan engkau menang, fisikmu menang. Rohmu berkata engkau menikah 2026, fisikmu akan menikah. Rohmu berkata engkau punya rumah, fisikmu engkau punya rumah. Rohmu berkata engkau dipromosi, fisikmu dipromosi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Woo! Katakan, woo! Sekali lagi. Woo! Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Kata-katamu adalah roh. Your word is spirit. Saya teringat tentang Hosea 11 ayat 10 bilang ini. Hosea 11 ayat 10. Saya baca sebentar ya. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Mengaum. Wow. Singa bukan hewan yang terbesar. Singa bukan hewan yang tertinggi. Singa bukan hewan yang terkuat. Tapi singa disebut raja. Kenapa? Attitude. Apa itu attitude? Perkataannya. Perkataannya perkataan raja. Perkataan pemimpin. Perkataan wibawa. Ketika singa masuk ke rimba, singa ke hutan, dia akan mengaum. Wow. Itu statement berkata, I'm a king. Saya raja rimba. Saya raja hutan. Semua binatang yang ada di hutan, ketika mendengar auman itu, hewan-hewan akan ketakutan. Hewan-hewan gemetar. Hewan-hewan lari, puntang-panting. Bapak, Ibu yang saya kasihi. Bapak mungkin punya banyak pergumulan.
Bapak mungkin dikirimkan sihir, setan, santet, telepati, guna-guna. Mari berkata-katalah dalam surga. Berkata-katalah dengan bahasa surga. Berkata-katalah dengan bahasa-bahasa tertulis Alkitab. Singa berkata, "Oh, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Mengeranglah bahwa engkau pahlawan. I am hero. Aku pahlawan. Aku diberkati. Aku kelimpahan. Aku mengalami mukjizat. Aku mengalami kesembuhan. Aku mengalami keharmonisan. Aku mengalami damai sejahtera. Aku dipromosi. Aku buka usaha. Usahanya maju. Customer datang. Aku dilindungi. Aku melangkah dengan api Pentakosta. Aku melangkah dengan api Roh Kudus. Amin. Suarakan senantiasa. Ucapkan senantiasa. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Ikut saya berdoa. Ikut saya mendeklarasikan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang di belakang sama-sama. Haleluya. Katakan, saya berjalan dalam berkat. Saya berjalan dalam berkat. Sama-sama. Saya berjalan dalam mukjizat. Saya berjalan dalam kemenangan. Saya berjalan dengan api Roh Kudus. Saya berjalan dengan api Pentakosta. Api Pentakosta. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Apa yang Bapak Ibu ucapkan itu sedang menjadi benih. Dan percayalah, benih itu akan bertumbuh. Bertumbuh. Tunggu indah pada waktunya. Bertumbuh. Punya bunga. Berbuah-buah. Berbuah-buah. Apa yang kau ucapkan itu yang jadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, mengulang-ulanginya, menyatakannya dengan bahasa yang tertulis di Alkitab, maka apa yang kau katakan itu yang terjadi. Amin. Berkatalah, hari Senin baik. Jangan kau bilang I hate Monday. Apalagi statusmu benci kali aku hari Senin bah. Berarti bukan di situ tempatmu. Bukan di situ callingmu. Tempat lain callingmu. Berkatalah Selasa baik. Berkatalah Rabu baik. Kamis baik. Jumat baik. Sabtu baik. Minggu baik. Semua hari baik. Hari ini harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau Anda juga menginginkan itu. 3 suara penting yang terhubung ke surga. 3 suara penting yang terhubung ke surga. Yang pertama, suara doa. Ketika Bapak Ibu berdoa, di situ terjadi koneksi bumi dan surga. Koneksi. Frekuensinya ternyambung. Karena apa? Doa. Orang yang berdoa sedang mempunyai hubungan dengan surga. Apa yang kau doakan sampai ke surga. Yang kedua, suara kedua yang terkoneksi ke surga. Yang kedua, karena merenungkan firman. Karena bermeditasi. Alkitab berkata dalam Mazmur, renungkanlah siang dan malam. Renungkan kebaikannya. Renungkan cintanya. Renungkan firman-firman yang Bapak Ibu dengar hari ini. Nanti pulang renungkan. Apa tadi khotbah Bapak Pendeta ya? Apa ya? Renungkan. Oh, berbahasa surga. Oh, berbahasa firman. Oh, berbahasa roh. Renungkan. Ketika Bapak Ibu merenungkan, maka apa yang kamu renungkan sedang terkoneksi ke surga.
Yang kau renungkan itu terjadi. Renungkan yang baik, maka yang baik yang datang. Renungkan kelimpahan, kelimpahan yang datang. Renungkan solusi, solusi yang datang. Renungkan berkat, berkat yang datang. Renungkan kemenangan, kemenangan yang datang. Renungkan promosi, promosi akan datang. Amin. Yang pertama, suara doa untuk terkoneksi ke surga. Yang kedua, suara renungan, suara meditasi. Yang ketiga, suara tangisan, suara air mata. Ya, tentunya dalam hadirat Tuhan ya. Allah mendengar suara doamu, Allah mendengar suara meditasimu, Allah juga mendengar bahasa tangismu. Allah mendengar bahasa air matamu. Air mata bukan hanya air yang datang dari mata, tapi ada banyak cara tangisan datang. Ada air datang dari mata, tapi ada air yang datang dari tubuh yang disebut keringat. Keringat ketika dia menangis. Hendak tidak kata-kata. Karena begitu beratnya, begitu tingginya pernyataan itu. Sehingga sulit diungkapkan. Tuhan. Ketika Anda menangis, kalau dalam bahasa manusia nggak ada artinya. Tapi di alam roh, Anda sedang mempraktekkan doa yang paling efektif, yaitu doa dalam menangis. Ketika Yesus berdoa di satu malam, dan dia berdoa ketika dia dikhianati, hatinya teriris. Yesus menangis dari mata dan dari tubuhnya. Alkitab berkata, karena beratnya penderitaan Yesus, dia semakin sungguh-sungguh berdoa, sampai mengeluarkan keringat seperti darah yang menetes ke tanah. Bu, kenapa suamimu tidak berhasil? Karena ibu tidak pernah berdoa menangis. Oke, berdoa menangis. Tapi baru sekali. Menangislah dengan mencucurkan. Bahkan keringatnya mengeluarkan deras luar biasa untuk suamimu. Saya sangat percaya kuasa doa tangisan. Saya pernah mengalaminya. Saya sudah mengalami. Bahkan tangisan itulah doa yang paling cepat. Kayak masuk tol. Dulu saya ke Duri itu bisa 3,5 jam, 4 jam dari Rumbai. Sekarang kan lebih cepat. Ibarat gitu. Kalau Anda berdoa biasa 3,5 jam, tapi Anda berdoa dengan menangis, itu doanya lebih cepat nyampe. Nah, nyampe kan 3,5 jam, bisa 1,5 jam kecepatannya. Doa menangis. Malam ini di rumahmu, apa yang kau gumulkan Inang? Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Menangislah. Menangislah, keluarlah keringatmu, memancarkan seperti sungai. Suarakan jiwamu. Wah, itu doa paling efektif. Yesus, doa yang paling powerful, paling berkuasa, paling kuat. Amin. 3 doa yang terkoneksi ke surga. 3 suara yang terkoneksi ke surga. Yang pertama melalui doa. Yang kedua melalui renungan siang dan malam. Yang ketiga melalui tangisanmu. Jiwamu menjerit dalam hadirat Tuhan. Lihat ekonomimu. Jangan menangis ke manusia. Menangislah ke Tuhan. Lihat anak-anakmu. Uang sekolah mereka. Baju mereka. Makanan mereka. Menangislah kepada Tuhan. Berlutut di hadapannya. Berseru.
teriakan jiwamu. Tuhan, tolong anak-anakku. Berserulah untuk suaminya. Tuhan, berikan pekerjaan ke suamiku. Paulus memberikan perumpamaan ketika dia berdoa untuk jiwa-jiwa. Paulus berdoa mengumpamakan seperti seorang ibu yang bersalin ingin melahirkan. Itulah dia berdoa. Ibu-ibu ngerti di sini. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Ibu-ibu ketika melahirkan, apalagi normal, dia ngeden. Bukan 1 menit, berjam-jam, bahkan ada 3 jam. Lapisan 1, 2, 3. Tolong. Lahirlah anak. Setelah 1, 2 jam, 3 jam kemudian. Seperti itulah Paulus menggambarkan tangisannya. Jangan puas berdoa 1 jam. Biasa itu. Saya mengajak Bapak Ibu, gereja ini gereja Pentakosta, gereja api Roh Kudus, gereja surga, gereja penuh kemenangan. Rahasianya adalah menangislah ke hadapan Tuhan. Anda jangan mau merespon tubuhmu dengan kata capek, ngantuk, malas. Stop. Dorong dengan doa. Sehingga Tuhan menerobos keuanganmu. Tuhan menerobos finansialmu. Tuhan terobos masa-masa depan saudara, anak-anakmu. Tuhan terobos rumahmu yang 2 petak itu jadi 3 petak. Kontrak menjadi dibeli dan terjual untuk saudara. Kenapa? Menangis Tuhan. Dan Tuhan terkoneksi dan menjawab doamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Angkat kedua tanganmu ke surga. Oh haleluya. Oh tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh tangan yang terangkat. Hari ini kami percaya kata-kata kami, kata-kata Roh Kudus. Kata-kata kami, kata firman. Aku berdoa, aku memperkatakan berkat kepada seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Kiranya Allah kami yang besar dan dahsyat memberikan roh doa, roh pujian penyembahan, roh haus dan lapar akan firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan hari ini. Aku berdoa roh ini menyala-nyala, roh ini menggebu-gebu mencari kerajaan Allah. Sehingga hari ini setiap yang angkat tangan, curahkanlah roh doa, curahkanlah sukacita surga turun atas semuanya tanpa terkecuali. Aku percaya suami-suami, istri-istri, keluarga-keluarga, pria, wanita, dan anak-anak remaja, pemuda-pemudi, curahkan sukacita surga turun ke atas semua. Demi nama Yesus yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sedang terjadi, sudah terjadi, pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati, sukacita surga senantiasa. Amin, amin, amin. Shalom.